Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayayn. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus illam yakul lahu walad in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariyadatan minallah innallaha kana aliman hakima. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah ikhwatul iman, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir untuk menyampaikan kembali tentang masalah ilmu faraid. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berlanjut ke bagian yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang syarat-syarat mendapatkan bagian pasti, ya. Syarat-syarat ahli waris mendapatkan bagian pasti, syaratnya apa saja. Untuk lebih jelasnya saya ingin menyampaikan di papan tulis agar bisa dipahami, ya. Simak selanjutnya di papan tulis. Baiklah ikhwatul iman, kita perhatikan ke papan tulis. Bagaimana kemarin kita sudah menjelaskan tentang bagian pasti ahli waris, maka sekarang kita akan menjelaskan tentang syarat-syarat mendapatkan bagian pasti tersebut, ya. Kita awali dari bintun, anak perempuan, ya. Bintun kemarin itu bagiannya itu mendapatkan 2/3, 1/2 kemungkinan kedua, kemudian asobah bil goir mendapatkan bagian sisa bersama anak laki-laki, ya. Nah syaratnya apa? Bintun mendapat 2/3. Syaratnya adalah yang pertama, jumlahnya 2 orang atau lebih. Jadi jumlahnya ada 2 atau lebih, ya. Ada 2 orang atau lebih. Yang kedua, tidak ada anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki, ya. Tidak ada anak laki-laki, ya. Inilah syarat yang dibutuhkan ketika anak perempuan mendapatkan bagian 2/3, yakni jumlahnya harus 2 orang atau lebih. Kenapa? Karena kalau seorang, dia itu hanya mendapat setengah. Jadi kalau seorang dia mendapat setengah, ya, maka jumlahnya itu harus 2 orang ke atas, gitu ya.
Yang kedua, tidak ada anak laki-laki. Kenapa? Karena kalau ada anak laki-laki, maka anak perempuan itu mendapat bagian asobah bersama anak laki-laki, yaitu mendapat bagian asobah bil goir, gitu ya. Nah, inilah syaratnya itu, ya. Anak perempuan kemungkinan pertama dapat 2/3 dengan syarat sang pertama jumlahnya harus 2 orang atau lebih, yang kedua tidak ada anak laki-laki, ya. Karena kalau ada anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka menjadi bagiannya asobah bil goir. Demikian juga ketika jumlahnya hanya seorang saja, tunggal perempuan, maka bagiannya hanya setengah. Nah, itu ya. Nah, ini untuk bagian anak perempuan. Baik, sekarang kita beralih ke suami ya, jauz. Jauz atau suami itu kemarin sudah dijelaskan. Suami pendapatannya itu adalah setengah dan seperempat ya. Jadi jaujun ya, suami dia mendapat setengah atau seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya ya. Kapan suami dapat setengah? Suami dapat setengah ketika si mayit atau istrinya tidak punya anak. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, ya. Dan bagi kalian wahai para suami, kalian mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian illam yakul lahunna walad, jika istri atau si mayit itu tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad, dan jika istri itu punya anak, falakumur rubu'u, maka bagiannya adalah 1/4. Itu bagian untuk suami ya. Jadi suami dapat setengah jika si mayit atau istri tidak punya anak. Kemudian kalau punya anak, maka suami mendapatkan 1/4 ya. Sekarang untuk zaujah ya. Untuk istri, berapa istri kemana itu ya? Istri itu pendapatannya istri itu kemarin disebutkan pendapatannya kemungkinan ada 2. Yang pertama 1/4, yang kedua 1/8 ya. Kapan seorang istri dapat bagian harta warisan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya? Adalah ketika si mayit atau suaminya tidak punya anak. Dalilnya masih dalam surat An-Nisa ayat 12. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad, ya. Dan bagi mereka wahai para istri, maka bagian mereka adalah ar-rubu'u 1/4 illam yakul lakum walad, jika para suami tidak punya anak, gitu ya. Wa in kana lakum walad, dan jika suami itu punya anak, falahuna sumunu, maka bagian istri itu adalah 1/8 gitu ya. Jadi kesimpulannya, istri dapat bagian 1/4 dari peninggalan suaminya ketika suaminya tidak punya anak. Ketika suaminya punya anak, maka bagian istri itu adalah 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Ya, jelas sampai di sini ya. Bagian untuk istri. Sekarang bagian untuk ayah, ya. Bagian untuk ayah, abun, kemarin sudah disebutkan. Yang pertama kemungkinannya dapat 1/6, yang kedua 1/6 plus sisa, dan yang terakhir kemungkinan dia mendapat asobah atau sisa ya. Kapan seorang ayah dapat bagian 1/6 dari harta peninggalan anaknya? Ya.
ketika anaknya atau si mayit itu punya anak, gitu ya. Jadi ketika si mayit punya anak, maka si ayah dapat 1/6. Nah, gitu ya. Kemudian kedua, ayah bisa juga mendapat 1/6 plus sisa. Kapan itu? Yaitu ketika si mayit atau anaknya gitu ya. Si mayit itu keturunannya perempuan semua. Nah, jadi dalam artian si mayit anaknya perempuan semua, tidak ada anak laki-laki. Maka ayah akan mendapatkan 1/6 plus sisa. Nah, kemudian yang terakhir, ayah juga bisa mendapatkan asobah ketika si mayit gitu ya atau anaknya tidak punya anak, tidak punya keturunan sama sekali gitu ya. Maka si ayah mendapatkan bagian asobah atau sisa gitu ya. Jadi sekali lagi, ayah mendapatkan 1/6 ketika si mayit itu punya anak. Ayah dapat 1/6 plus sisa ketika si mayit anaknya perempuan semua. Dan yang terakhir, ayah mendapatkan asobah ketika si mayit tidak punya anak sama sekali gitu ya. Nah, ini untuk pendapatan ayah. Sekarang untuk pendapatan ibu. Ya, umun ibu pendapatannya kemarin saya sebutkan adalah kemungkinan pertama dia dapat 1/3, kemudian kedua dia dapat 1/6 ya. Kapan ibu dapat bagian 1/3? Ibu dapat 1/3 itu ketika si mayit atau anaknya punya anak, punya keturunan gitu ya. Maaf, ibu dapat 1/3 itu ketika si mayit tidak punya anak. Ya. Ketika si mayit tidak punya anak ya. Wa illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Dan jika si mayit tidak punya anak, maka bagian si ibu adalah as-sulus 1/3. Nah, maka ibu dapat 1/3 ketika si mayit tidak punya anak. Kemudian yang kedua, ibu dapat 1/6 ketika si mayit punya anak. Nah, gitu ya. Itu gampang ya. Ketika si mayit punya anak, maka ibu mendapat 1/6. Atau ya, si mayit punya saudara. Ya, meskipun tidak punya anak nih si mayit ya, tapi dia punya saudara, maka ibu mendapatkan 1/6 juga. Dalilnya apa? Wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Dan jika si mayit itu punya saudara, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka si ibu mendapat 1/6 meskipun tidak punya anak, gitu ya. Jadi kesimpulannya, ibu dapat 1/6 ketika si mayit tidak punya anak, ya. Ketika si mayit punya anak atau punya saudara. Maaf ya, sekali lagi, ibu dapat 1/6 ketika si mayit punya anak atau punya saudara. Mana saja salah satu daripada ini, maka ibu mendapatkan 1/6 gitu ya. Nah, ini untuk bagian ibu. Nah, inilah ahli waris yang utama. Ahli waris yang utama itu ahli waris yang tidak akan termahjub gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan anak perempuan, kemudian juga suami, istri, ayah, ibu gitu ya. Nah, itu ahli waris itu anak ya, laki-laki atau anak perempuan, ayah, ibu, suami atau istri, itu semua kalau mereka berkumpul secara bersama-sama, maka mereka akan semua mendapatkan bagiannya masing-masing. Ini ahli waris yang utama. Sedangkan ahli waris yang lainnya adalah ahli waris yang berpotensi dia termahjub, terhalang oleh ahli waris yang utama ini. Kenapa? Karena kedudukannya mereka lebih dekat dengan si mayit, terutama anak laki-laki atau ayah. Ya, kalau ke bawah itu anak laki-laki, kalau ke atas itu adalah ayah yang akan memahjubkan
saudara misalnya gitu ya, yang akan memahjubkan kakek misalnya gitu ya. Demikian juga anak laki-laki akan memahjubkan cucu gitu, dan seterusnya ke bawah begitu ya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas bagian ahli waris yang lainnya yang berpotensi termahjub. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, khususnya syarat-syarat mendapatkan bagian pas di ahli waris, bisa dipahami. Kalau belum paham, silahkan diulangi, diputar berulang-ulang videonya. Kalau masih belum paham juga, tolong ditulis di kolom komentar, ditanyakan apa permasalahannya, apa persoalannya yang masih bingung, yang masih bikin pusing gitu ya. Silahkan ditanyakan, insya Allah saya akan menjawabnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.